Semua, selamat malam, selamat berjumpa. Eh, saya mau share screen, Mak. Ya, hari ini saya mau lanjutkan apa pelajaran yang sebenarnya sudah sekian lama tidak saya sentuh. Dulu saya pernah mengatakan bahwa ada model perubahan, ada satu model perubahan yang bisa kita contoh dalam kehidupan rohani kita, yaitu model perubahan anak yang terhilang, khususnya anak bungsu. Dalam kisah anak bungsu atau anak terhilang, kita menemukan bahwa ada 3 perubahan yang dialami oleh anak bungsu. Nomor 1, dia mengalami perubahan posisi. Kita sudah belajar dia mengalami perubahan posisi. Dari dalam rumah bapa, dia keluar dari rumah bapa. Setelah sampai di kandang babi, dia bertobat, dia kembali lagi ke dalam rumah bapa. Jadi perubahan pertama adalah perubahan posisi, perubahan kedua adalah perubahan relasi, perubahan relasi. Dan saya menunjukkan bahwa ternyata walaupun statusnya anak, tetapi anak bungsu ini jangan-jangan selalu menganggap sang ayah bukan sebagai ayah, tetapi sang ayah seperti istilah saya ATM berjalan, seperti seseorang yang dapat diambil keuntungan daripadanya. Tepatnya, sang anak saya pandang sebagai seseorang yang memandang sang ayah sebagai tuan, Sebab waktu dia bertobat, di kandang babi dia berkata, aku tidak pantas untuk menyebut diri lagi anak, tetapi jadikanlah aku orang upahan sang bapa. Jadi orang upahan. Jadi jangan-jangan memang bukan waktu itu baru dia menyesal, tetapi memang selama ini dia selalu menganggap sang ayah itu sebagai tuan yang bisa diambil keuntungan daripadanya. Dan menurut saya, anak sulung pun memandang sang ayah demikian. Kalau kita baca cerita tentang anak yang terhilang, sebab sang anak sulung berkata, aku sudah bersusah payah, aku sudah bekerja begitu rupa, aku bahkan tidak pernah makan bersenang-senang dengan temanku. Jadi seakan-akan dia itu tidak ketemu dengan bapak, tapi dia itu ketemu dengan tuan. Pengenalan pertama kita dengan Tuhan itu menurut saya adalah kita harus mengenal Tuhan sebagai anak. Kita harus mengenal Tuhan sebagai ayah, bapak, dan kita adalah anak. Baru dari pengenalan itu, identitas itu, kemudian kita harus kemudian bertumbuh pada pengenalan-pengenalan lain yang lebih jauh. Saya tunjukkan pada Anda. Waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, maka panggilan pertama Allah Bapa kepada Yesus adalah, inilah anakku yang kukasihi. Jadi pengenalan identitas pertama yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus waktu dia dibaptis adalah, dia adalah anak. Anda ingat doa Bapa kami? Menarik sekali doa Bapa kami dimulai dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Jadi kita adalah anak, dia adalah Bapa, baru kemudian ditutup dalam Matius, dia katakan sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi pengenalan kita dengan Tuhan dimulai dengan Bapa, kita mengenal dia sebagai Bapa, dan ditutup dengan pengenalan kita untuk mengenal dia sebagai Tuhan. Sebab Raja, engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita mulai dari pengenalan sebagai Bapa kami yang di surga, ditutup dengan dia sebagai Tuhan atau sebagai Raja, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jadi pengenalan itu harus bertumbuh. Jadi pengenalan dengan Tuhan itu bukan barang mati, tetapi pengenalan dengan Tuhan memang adalah sesuatu yang bertumbuh. Yang ketiga, saya mengatakan bahwa perubahan yang harus dialami oleh anak bungsu adalah perubahan diri. Jadi ada 3 perubahan. Perubahan pertama, perubahan posisi. Perubahan kedua, perubahan relasi. Perubahan ketiga adalah perubahan diri. Nah, selama ini saya membahas dengan Anda selalu tentang perubahan posisi. Nah, hari ini saya mau mulai masuk kepada perubahan relasi. Perubahan relasi. Mari coba Anda lihat, saya bawa Anda sebentar, saya share screen dulu. Sebentar. Maaf, agak gaptek sedikit. Oke. Bisa terlihat ini? Semoga bisa terlihat. Oke.
saya mulai dengan satu ayat terkenal, yaitu tadi sempat saya kutip, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3, 16 ayat 17, ada sesuatu yang menarik. Alkitab berkata sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Setiap kita itu harus mengalami sebuah realita yang saya sebut sebagai open heaven reality. Satu realita di mana kita mengalami sebuah sorga yang terbuka. Jadi langit tidak menjadi tembaga, istilahnya Alkitab Perjanjian Lama. Jadi benar-benar kita punya hubungan dengan Tuhan yang terbuka. Tetapi hubungan dengan Tuhan, open heaven ini, sorga yang terbuka, hanya bisa alami kalau kita punya open relationship dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang terbuka dengan Tuhan. Tanpa pernah punya hubungan yang terbuka, kita tidak akan pernah mengalami sorga yang terbuka. Ada banyak orang selalu menuntut supaya Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kita tidak pernah bisa melihat bahwa berkat Tuhan dalam hidup seseorang adalah berkat yang muncul karena sebuah relasi yang Tuhan bangun dengan orang itu. Kalau Anda pergi ke Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, terutama Kejadian 1 ayat 28, Anda akan menemukan bahwa Allah, Alkitab berkata, Allah berfirman kepada mereka dan memberkati mereka. Jadi Kejadian 1 ayat 28, coba Anda lihat, saya tidak sempat catat karena tiba-tiba terpikirkan. Kejadian 1 ayat 28, Alkitab berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Lihat baik-baik, kata Allah memberkati, Allah berfirman. Jadi berkat Tuhan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Nah, apa makna Allah berfirman kepada mereka? Menurut saya ini menarik sekali. Sebab kalau Anda pergi ke Kejadian pasal 1, kisah tentang penciptaan, saya juga sudah pernah bagikan pada Anda. Kejadian pasal 1 misalnya, kalau Anda pergi ke ayat yang ketiga, Kejadian 1 ayat yang ketiga, Anda akan menemukan kalimat begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Anda pergi ke Kejadian 1 ayat yang ke-6, Anda akan menemukan kalimat yang sama, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Anda pergi ke Kejadian 9, Anda akan menemukan kalimat yang serupa. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Ayat 11 misalnya, Anda akan temukan kalimat yang sama. Berfirmanlah Allah. Berkali-kali dalam penciptaan, Alkitab selalu mencatat kalimat berfirmanlah Allah. Nah, kata berfirmanlah Allah, kalimat berfirmanlah Allah adalah kalimat tidak lengkap. Apa artinya kalimat tidak lengkap? Kalau dalam bahasa Indonesia Anda akan diajar bahwa kalimat lengkap itu paling tidak memuat 3 unsur, 3 elemen. Subjek, predikat, objek. Subjek pelaku, predikat tindakan, objek kepada siapa tindakan itu dilakukan. Jadi subjek itu pelaku, predikat itu tindakan, objek itu adalah kepada siapa tindakan itu dikerjakan. Saya makan roti, itu kalimat sempurna. Kenapa? Sebab tiga elemen itu ada di situ. Saya subjek, makan predikat, roti adalah objek. Jadi Doni makan roti, itu kalimat lengkap paling sederhana. 3 elemen harus ada. Nah, kalau kalimat lengkap ini diterapkan kepada Kejadian 1, maka terjadi ketimpangan. Tadi saya berkata berkali-kali dalam penciptaan Alkitab berkata berfirmanlah Allah. Itu kalimat tidak lengkap. Kenapa? Sebab subjeknya ada Allah, tindakannya ada, predikatnya ada, berfirman, tetapi objeknya tidak ada. Berfirman sama siapa? Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Pada siapa Allah itu ngomong jadilah terang? Ya kepada bukan siapa-siapa. Lah kalau bukan sama siapa-siapa terus dia ngomong apa? Ngomong dewek, ngomong sendiri. Berarti itu kalimat tidak lengkap. Sebab ada subjeknya, ada pelaku Allah, ada predikatnya, ada tindakan, berfirman, tetapi objeknya pada siapa itu tidak pernah ada. Kejadian 1 ayat yang ke-28 dalam kasus penciptaan. Baru pertama kali dalam kasus penciptaan.
Baru pertama kali muncul satu kalimat sempurna. Kenapa? Sebab dalam Kejadian 1:28 Alkitab berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi Allah berfirman kepada mereka, Adam dan Hawa. Allah itu subjek, predikat itu berfirman, objeknya sekarang jelas, Adam dan Hawa. Dengan kata lain, bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberi kemampuan untuk memahami Tuhan. Jadi satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kemampuan untuk mengenali Tuhan, untuk memahami Tuhan. Bahkan saya boleh berkata lebih jauh, saya berkata bahwa manusia diciptakan nomor satu bukan sebagai pasangan untuk manusia yang lain, tetapi manusia diciptakan memang diciptakan sebagai pasangannya Tuhan. Kenapa manusia diciptakan sebagai pasangannya Tuhan? Sebab dia menciptakan semua berpasang-pasangan. Anda perhatikan, jantan dan betina. Sapi, jantan dan betina. Monyet, jantan dan betina. Gajah, jantan dan betina. Anehnya ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan jantan, dia tidak menciptakan betinanya. Mohon maaf yang perempuan ya. Jadi ada jantannya, nggak ada betinanya. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan Adam laki-laki, tidak menciptakan Adam perempuan? Kenapa? Apa Tuhan lupa? Nggak mungkin. Tuhan mau ngajar apa di situ? Tuhan mau buat apa di situ? Menciptakan laki-laki, tidak menciptakan perempuan. Ini menurut saya. Menurut saya adalah Tuhan menciptakan Adam laki-laki tanpa menciptakan Adam perempuan adalah supaya kita tahu bahwa pasangan manusia yang sesungguhnya itu memang adalah Tuhan. Sebab dia menciptakannya semuanya berpasangan. Tiba-tiba siang dan malam, matahari dan bulan. Tetapi tiba-tiba ketika dia menciptakan manusia, dia ciptakan laki-laki, dia tidak menciptakan perempuan. Berarti kan manusia sebenarnya yang sesungguhnya itu sudah ada pasangannya. Dan pasangan manusia sesungguhnya adalah Tuhan. Itu sebabnya manusia punya kemampuan untuk sendiri tanpa pernah merasa kesepian. Manusia itu bisa sendiri tanpa pernah merasa kesepian. Ini adalah kabar baik untuk semua jomblo. Jadi Anda boleh sendiri tanpa harus merasa kesepian. Sebab pasangan Anda dan saya itu nomor satu memang adalah Tuhan. Nah, kembali lagi. Kalau kata firman itu tidak bisa dilepaskan dari kata berkat. Sebab Kejadian 1 ayat 28 berkata Allah memberkati, Allah berfirman. Berarti realita berkat, keberadaan berkat, itu hanya ada di dalam relasi atau pengenalan dengan Tuhan. Sebab kata firman di situ bicara tentang Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia, Allah yang berkomunikasi dengan manusia, Allah yang berbicara kepada manusia. Jangan pernah mengharapkan berkat di luar dari hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah mengharapkan berkat Tuhan tanpa lebih dahulu punya hubungan dengan Dia. Jangan pernah mengharapkan hidup dalam sebuah realita berkat Tuhan tanpa Anda punya hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi Matius 3 ayat 16-17 saya berkata bahwa open heaven, langit yang terbuka, perkenanan Tuhan, sebenarnya hanyalah hasil dari buah dari sebuah hubungan yang terbuka, anak yang dikasihi. Jadi perkenanan Tuhan itu muncul karena lebih dulu Anda ini dianggap sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Open heaven adalah bagian buah hasil daripada open relationship dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, sekali lagi, mengenal Tuhan, kita tidak boleh bicara soal posisi ataupun metode, tapi kita akan selalu bicara tentang relasi atau hubungan. Jadi, hal ini bukan soal posisi atau metode, tetapi bicara tentang relasi dan hubungan. Dalam Alkitab selalu Anda akan menemukan clash. Clash itu pertempuran antara posisi dan relasi sebenarnya. Saya beri dua contoh utama tentang posisi dan relasi. Nomor satu tentang Harun dan Musa. Siapa Harun? Harun adalah imam besar. Dan imam besar pertama orang Israel. Dan sebagai imam besar, Harun itu punya privilege. Privilege itu keuntungan.
Keuntungan menjadi seorang imam besar adalah Alkitab berkata Harun itu bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali di hari pendamaian Yom Kippur. Jadi dia bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bertemu muka dengan Allah dalam Shekinah glorinya Tuhan 1 tahun 1 kali untuk melakukan perdamaian terhadap orang Israel dan Allah. 1 tahun 1 kali. Itu privilege imam besar. Perbedaan antara Gadol Gohen imam besar dengan imam biasa, Gohen biasa, maka adalah imam besar itu punya kemampuan untuk memasuki ruang Maha Kudus yang tidak bisa dimasuki oleh imam siapapun juga. Jadi dia bisa berjumpa dengan Tuhan 1 tahun 1 kali di hari pendamaian. Dia berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Itulah privilege imam besar. Tetapi siapa Musa? Musa adalah seorang pemimpin. Musa bukan imam besar. Walaupun Musa dan Harun sama-sama dari suku Lewi. Tetapi yang menariknya adalah Harun sebagai imam besar punya keuntungan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi bukan cuma soal bulu kuduk loh. Ini biasanya orang ukur kehadirat Tuhan dengan bulu kuduk. Mak, berdiri bulu kuduk, Mak. Gitu ya. Wah, ada hadirat Tuhan ini. Tolong hadirat Tuhan jangan diukur berdasarkan berdirinya bulu kuduk. Please jangan. Dan Anda berkata, wah ini hadirat Tuhan nih. Apalagi kalau ketemu muka dengan muka. Wah, ada lagu berkata, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Wah, nggak mau pergi-pergi kita. Sebab ketemu dengan hadirat Tuhan, benar-benar hadirat Tuhan muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Wah, itu nggak mau pergi-pergi. Itu keuntungan privilege imam besar. Tapi siapa Musa? Musa bukan imam besar. Bahkan Musa walaupun bagian dari suku Lewi tidak dimasukkan ke dalam imam. Kelompok imam. Yang menarik adalah itu. Musa adalah pemimpin yang Tuhan angkat. Tetapi yang menarik adalah Alkitab mencatat satu hal tentang Musa. Musa, 1 kali Tuhan berkata, Musa ambil tenda. Dirikan tenda itu di luar perkemahan orang Israel. Dan apabila engkau mencari aku, engkau masuk ke tenda itu. Dan aku akan berjumpa dengan engkau. Muka dengan muka. Ini menarik sekali. Harun imam besar, keuntungan sebagai imam besar, ketemu Tuhan berapa kali? 1 tahun sekali, hari pendamaian. Itu ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali, muka dengan muka. Selebihnya hanya soal perasaan. Bulu kuduk yang berdiri, oh ada hadirat Tuhan. Sriwing, wah hadirat Tuhan. Itu toh. Tapi ketemu muka dengan muka 1 tahun sekali. Itu pun sudah ban-ban kamsia. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih. Tapi anehnya Musa, nobody sebenarnya. Secara posisi sebenarnya selain seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel, tidak punya posisi religius sebenarnya. Tapi anehnya Tuhan bilang, kamu dirikan tenda yang kemudian disebut sebagai tenda pertemuan. Sebab siapapun yang hendak berjumpa dengan aku, dia bisa ketemu dengan aku di tenda pertemuan. Kapan Musa bisa ketemu dengan Tuhan di tenda pertemuan? Tiap hari Musa masuk. Tiap hari. Jadi apa yang didapat oleh Harun sebagai keuntungan posisi, ternyata itu didapatkan lebih oleh Musa karena keuntungan relasi. Gitu loh. Jadi privilege Harun sebagai imam besar ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali karena posisi yang dia punya. Tetapi bagi Musa, everyday kalau kamu mau ketemu dengan Tuhan, kamu ketemu masuk ke tenda pertemuan, kemah pertemuan. Everyday kamu ketemu, everyday kamu masuk, kamu ketemu dia. Muka dengan muka. Jadi apa yang kita dapatkan sebagai bagian dari posisi, ternyata bisa kita dapatkan berkelimpahan dalam sebuah relasi yang tepat. Wah. Pegawai Bapak Ibu, kalau mau ketemu bos, harus janjian dengan sekretaris bos. Jadi kalau pegawai mau ketemu bos, harus tanya dulu sekretaris bos. Bos ada nggak ada? Bos ada nggak ada? Kalau bos ada, ya Anda bisa ketemu. Sudah ada jadwal, kalau sudah ada jadwal, Anda tidak bisa ketemu. Kalau belum ada jadwal, Anda bisa ketemu. Anda harus lewat sekretaris. Posisi Anda. Tetapi istri bos, kalau mau ketemu bos, nggak perlu janjian lewat sekretaris. Istri bos kalau datang ke kantor, tahu bos di dalam, sekretaris nggak bisa bilang, Bu, tunggu dulu, Bu. Sudah janjian belum? Wah, dipecat itu sekretaris. Dicurigai ada apa-apa bos di dalam.
Istri bos bisa masuk, anak bos bisa angkat telepon sembarang waktu untuk berkata, "Papi, I need this, I need to tell you this." Aku ingin ngomong ini. Dan sang ayah sebagai bos yang baik, sang ayah yang baik, dia akan menerima dan berkata, "Nak, papa sibuk sebentar, papa mendengarkan kau." Terjadi relasi. Apa yang kita dapatkan sebagai sebuah privilege karena posisi yang kita punya, sebenarnya itu bisa kita dapatkan berkelimpahan karena relasi yang kita miliki. Saran saya adalah, jangan cari posisi, carilah relasi. Kalau Anda dapat relasi, Anda dapat lebih daripada apa yang ditawarkan oleh posisi. Buat saya, cari nomor satu, relasi dengan Tuhan. Bukan posisi di hadapan Tuhan, tapi relasi dengan Tuhan. Kalau Anda punya relasi, Anda punya posisi. Anda dapat lebih daripada posisi. Yang kedua, saya mau lihat, Anda lihat ada Raja Saul dan Raja Daud. Sama-sama Raja Israel. Tapi menarik, salah satu dosa Saul yang dikemukakan oleh Samuel adalah Saul mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Anda masih ingat itu? Jadi Saul berani mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Sebab ada pemisahan tugas yang jelas antara raja, imam, dan nabi. Itu ada pemisahan tugas yang jelas. Urusan-urusan kerajaan politik itu urusannya raja. Urusan peperangan itu urusannya raja. Tetapi urusan hubungan dengan Tuhan, urusan kerohanian, itu urusannya nabi dan imam. Dan raja tidak boleh melakukan fungsi nabi dan imam. Imam dan nabi juga tidak boleh melakukan fungsi raja. Itu dua fungsi yang terpisah. Karena posisi yang terpisah. Tapi menarik kan? Ketika Raja Daud tiba-tiba muncul setelah menggantikan Raja Saul. Saul ditegur Samuel. Sebab dia berkata, "Kenapa kamu mempersembahkan korban tanpa menunggu aku?" Artinya kamu itu bukan tugasmu. Kenapa kamu lakukan? Tapi anehnya waktu Daud muncul, Daud berkali-kali mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Bahkan saya mau kasih tahu sama Anda, keberanian Daud yang luar biasa. Ketika dia pindahkan tabernakel. Tabernakel terdiri dari 3 ruang kan? Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. 3 ruang tabernakel. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di zaman Daud, tahukah Anda? Di zaman Daud, tiba-tiba Daud memisahkan ruang maha kudus dari halaman dan ruang kudus. Jadi di zaman Daud, tabernakel zaman Daud, ada tabernakelnya, nggak ada tabut perjanjiannya. Sebab tabut perjanjiannya dipindah di kota Sion, yang dikenal sebagai namanya Pondok Daud. Pondok Daud. Pondok Daud. Ada apa di Pondok Daud? Yang ada di Pondok Daud hanya satu perkakas. Nggak ada perkakas yang lain. Nggak ada mezbah korban bakaran, nggak ada kolam pembasuhan, nggak ada kaki dia, nggak ada. Cuma satu barang. Tabut perjanjian. Dan di sekitar tabut perjanjian, dia atur pemuji dan penyembah tiap hari. 1 kali 24 jam memuji di hadapan Tuhan. Menurut aturan Musa yang dilakukan oleh Daud, itu tidak boleh terjadi. Sebab yang bisa mengalami masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Itu aturan Musa. Tapi oleh Daud dirubah. Saya tanya, adakah nabi yang memprotes itu? Tidak ada. Adakah imam yang memprotes Daud melakukan itu? Tidak ada. Siapa yang menyembah Tuhan, dia boleh masuk langsung ketemu dengan tabut perjanjian. Daud mengembalikan apa yang dipunyai oleh Musa, yaitu kemah pertemuan. Dia mengembalikan, jadi pondok Daud itu sama dengan kemah pertemuan di zaman Musa. Siapapun yang datang, dia datang dengan pujian dan penyembahan. Dia datang dengan korban ucapan syukur. Dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Nggak ada nabi yang protes. Nggak ada nabi yang berkata, "Lu kurang ajar. Harusnya ini masuk ke ruang maha kudus. Harus lewat halaman dulu, lewat ruang kudus, baru ruang maha kudus. Baru ketemu dengan Tuhan. Dan yang masuk cuma imam besar. Lu kurang ajar. Siapa yang suruh kamu taruh WL di situ, pemimpin pujian di situ? Siapa yang suruh kamu menyembah Tuhan di depan tabut perjanjian? Nggak ada ini aturannya." Tapi Daud lakukan itu. Dan ada yang marah? Nggak ada. Tuhan pun aja nggak marah. Kenapa? Sebab Daud mengedepankan relasi lebih daripada posisi. Itu yang menarik. Jadi sekali lagi, yuk mari kita cari relasi lebih daripada posisi. Ngejar posisi justru seringkali buat kita bentrokan. Tetapi ngejarlah relasi dengan Tuhan. Maka Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang ditawarkan oleh posisi. Oleh sebab itu kita harus mengerti tentang relasi. Nah, mari kita bicara soal relasi.
Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Saya sudah sempat mengatakan kepada beberapa teman waktu di sel yang dulu saya masih otak-atik belum bisa nyusun dengan baik, mohon maaf. Saya katakan bahwa Yohanes 14 bicara soal rumah Bapa. Itu seringkali disalah mengerti oleh orang Kristen hari ini. Kenapa? Sebab kita menganggap rumah Bapa selalu bicara soal lokasi. Padahal menurut Yohanes 14, rumah Bapa tidak pernah bicara soal lokasi. Saya coba memaparkan pada Anda alur pembicaraan Yohanes 14. Alur pembicaraan Yohanes 14 begini. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Kemudian dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dia tutup dengan kalimat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia berkata, aku pergi ke sana, ke rumah Bapa. Kemana? Rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di mana Yesus berada, di rumah Bapa. Di situ pun kamu berada. Di mana dia mau kita berada, di rumah Bapa. Kemudian Thomas kemudian tanya, kalau nggak salah. Thomas angkat tangan dan berkata, Guru, tapi kami kan nggak tahu rumah Bapa itu jalannya kemana. Engkau bilang pergi ke rumah Bapa, tapi kami tidak tahu rumah Bapa itu di mana. Kami tidak tahu jalannya. Jadi kami nggak bisa pergi di mana engkau berada. Tuhan Yesus kan berkata, supaya aku ada di mana aku berada, di situ engkau berada. Itu yang dia katakan. Thomas jawab, loh kami nggak tahu loh rumah Bapa di mana, jalannya kemana, nggak tahu. Jadi gimana kami bisa ada di mana kamu berada? Itu pertanyaan Yohanes 14. Pertanyaan pertama. Tuhan Yesus kemudian menjawab begini, Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat alurnya. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu berada. Thomas tanya, loh dari mana kami tahu rumah Bapa itu di mana? Kami nggak pernah tahu. Kalau kami nggak tahu rumah Bapa, gimana kami bisa ada di mana engkau berada? Tuhan Yesus berkata, Thomas, jalan menuju rumah Bapa gampang. Akulah jalan. Lewatlah aku, lewati aku. Sebab tanpa melewati aku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Filipus kemudian, ayat 89, lihat slide-nya. Filipus kemudian bertanya pertanyaan kedua. Jadi ini pertanyaan kedua dalam Yohanes 14. Dia bertanya, kalau kamu jalannya, kamulah jalan menuju rumah Bapa. Ada apa sih di rumah Bapa? Ada Bapa. Kalau kamu itu jalan menuju rumah Bapa, kamu itu jalan kepada Bapa itu sendiri. Tunjukkanlah kepada kami Bapa, sebab kamu itu jalannya. Hanya melalui engkau toh. Sekarang tunjukkan jalannya Guru, supaya kamu bisa ketemu dengan Bapa di rumah Bapa. Kemudian Tuhan Yesus jawab begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dia jawab, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat apa? Bapa. Waktu Thomas tanya, jalannya mana? Tuhan Yesus jawab, akulah jalan ke rumah Bapa itu untuk ketemu dengan Bapa, lewatlah aku. Sebab akulah jalan ke rumah Bapa. Makanya Filipus tanya, kalau kamu jalan ke rumah Bapa, bawa dong kami ke rumah Bapa itu. Sebab kamu kan jalannya. Tuhan Yesus marah sama Filipus dan berkata, tidak tahukah kamu kalau engkau sini melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Artinya siapa rumah Bapa itu? Di mana Bapa itu berada sesungguhnya? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu lihat aku, kamu ketemu Bapa. Kamu ketemu aku, kamu ketemu Bapa. Berarti dia bilang, aku bukan cuma jalan ke rumah Bapa, akulah rumah Bapa itu sendiri. Sebab Bapa di dalam aku. Kamu ketemu aku, sama aja kamu sudah ketemu Bapa. Kamu lihat aku, sama saja kamu sudah lihat Bapa. Berarti dia berkata, dialah rumah Bapa itu sendiri.
Nah, semoga Anda ngerti. Jadi Yohanes 14 bukan bicara tentang lokasi sorga seperti yang kita bayangkan. Saya tidak pernah menyalahkan pendeta manapun ketika khotbah dalam pemakaman berkata rumah Bapak ini yang meninggal sudah ada rumah. Saya tidak pernah menyalahkan. Tetapi saya mau Anda mengerti arti sesungguhnya dari rumah Bapa Yohanes 14 itu menunjuk pada pribadinya Yesus. Dialah rumah Bapa. Artinya kalau kamu mau ketemu Bapa, you must have relationship. Kamu harus punya relasi dengan Tuhan. Jadi Yohanes 14 rumah Bapa itu bukan lokasi. Rumah Bapa itu relasi. Sekali lagi. Rumah Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu bukan lokasi. Tetapi rumah Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah relasi dengan Dia. Kalau kamu punya relasi dengan Dia, kamu sampai ke rumah Bapa. Sebab di dalam aku itu ada Bapa. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Nah, ini menarik. Jadi ketika Filipus bertanya, tunjukkan Bapa, reveal, bukalah. Jadi reveal, nyatakan Bapa itu kepada kami. Misalnya satu kali ada barang, saya tutup. Saya tanya, apa yang ada di dalam? Nggak tahu Pak Doni. Saya nggak lihat waktu Pak Doni tutup barang itu. Jadi saya nggak tahu. Jadi untuk menunjukkan kepada Anda apa barang yang sesungguhnya ada di tangan saya, gampang. Saya harus membuka, mereveal, apokalipsis namanya. Pewahyuan. Saya harus membuka, baru Anda tahu, oh ada jam waker di tangan Pak Doni. Berarti itu tindakan membuka. Jadi dia berkata, bukalah. Bapak itu ada di situ, di rumah Bapak, buka. Reveal, beri revelation, apokalipsis. Beri pewahyuan kepada kami tentang Bapak itu. Supaya kami bisa mengenal Bapak. Tiba-tiba menarik sekali, Tuhan Yesus kemudian berkata begini. Tuhan Yesus kemudian berkata, tidakkah engkau tahu bahwa kalau engkau telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kalau kamu see kamu punya relasi dengan aku, kamu sudah punya pewahyuan tentang Bapa. Yang saya mau bilang begini, bahwa relasi hubungan kita dengan Tuhan akan membawa kita pada revelation. Pewahyuan adalah buah dari sebuah hubungan. Pewahyuan adalah buah dari sebuah hubungan. Anda mau punya pewahyuan yang lebih dalam dengan Tuhan, Anda harus punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tanpa pewahyuan, tanpa hubungan yang dalam dengan Tuhan, Anda tidak akan punya pewahyuan. Tuhan bicara padaku, pertanyaannya satu, apakah Anda punya hubungan yang dalam dengan Dia? Sebab tanpa hubungan, no revelation, no relation, no revelation. Tidak ada hubungan, tidak ada pewahyuan. Small relation bring to small revelation. Hubungan yang kecil, level yang rendah, akan membawa Anda pada pewahyuan level rendah. Setelah Anda revelation, Anda mengenal Tuhan, diwahyukan tentang siapa Tuhan, pewahyuan itu akan membawa kita kepada hubungan yang lebih dalam. Deeper relation. Jadi Anda akan dibawa pada hubungan yang lebih dalam. Sebab Anda sudah dapat pewahyuan. Pewahyuan adalah hasil dari hubungan. Tetapi pewahyuan akan membawa kita pada hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang lebih dalam akan membawa kita pada pewahyuan yang lebih dalam. Hubungan yang lebih dalam akan membawa kita pada pewahyuan yang lebih dalam. Pewahyuan yang lebih dalam akan membawa kita pada hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang lebih dalam akan membawa kita pada pewahyuan yang lebih dalam. Pewahyuan yang lebih dalam akan membawa kita pada hubungan yang lebih dalam. Semoga Anda nggak bingung. Jadi setiap kali pewahyuan membawa kita pada level hubungan yang berbeda. Tetapi hubungan nomor satu harus dimulai dari pewahyuan. Dan pewahyuan harus dimulai dari hubungan yang lebih rendah. Oleh sebab itu, Yohanes 14 bicara tentang 3 hal bagaimana kita membangun hubungan. Saya mendapat sesuatu. 3 hal bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi 3 hal. Nah, saya baru mau masuk pada intinya. Dari tadi hanya introduksi, pendahuluan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Doni, pewahyuan aja udah pendahuluan aja udah bikin pusing Pak Doni.
Ya, sebab banyak orang minta selalu maunya suara Tuhan lebih dulu, revelation-nya lebih dulu. Tapi nggak pernah mau bangun relation. Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya. Nanti aja. Oke, ada 3 hal pembangun. Iya, Pak Ada, Ed. ada pertanyaan di chat Pak dari Pak Albert Pak yang tentang Mana? Sebentar, Pak Albert. AC kedinginan, bulu kuduk berdiri. Relasi menimbulkan KKN-kah? Relasi menimbulkan KKN. Posisi menentukan prestasi, Pak. Gurau. Relasi, ya gini, menurut saya bukan persoalan relasi. Misalnya, saya kenal Nita, kemudian satu kali Nita diangkat jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, kan gitu yang diangkat. Misalnya diangkat diangkat Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan misalnya gitu. Nah, kalau dia butuh misalnya dia cari staf ahli misalnya, dia cari staf ahli untuk bantu dia, ya kira-kira dicarilah orang-orang dekatnya dia kan gitu ya. Maka dicarilah orang-orang dekat dia yang dia tahu bisa memberi masukan yang baik kepada dia. Ya, kalau saya kemudian terpilih jadi staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, Yunita Maria Christina, maka MYK, maka buat saya, apakah itu salah? Yang salah adalah ketika posisi itu diberi tanpa disertai dengan kemampuan yang ada. Mumpuni. Kalau kemudian saya misalnya, saya beri Bible study, kemudian saya tunjuk teman saya misalnya Gunawan, saya berkata, Gunawan kamu isi Bible study sebab saya kenal dia. Dan saya kenal kemampuannya dia. Yang menjadi salah adalah kalau saya tunjuk orang yang saya tahu tidak punya kemampuan, saya tahu tidak bisa mengajarkan Anda dengan baik, saya tahu dia punya pengajaran sesat, tapi saya tetap undang kemudian mengajarkan pada Anda, itu yang menjadi salah. Ketika saya mengangkat orang-orang yang saya tahu, saya mengangkat orang-orang yang saya kenal karena kemampuan mereka saya akui, menurut saya itu bukan sesuatu yang salah. Menurut saya itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah ketika saya memberi posisi kepada seseorang karena relasi yang saya miliki dengan orang itu, tapi orang itu tidak punya kemampuan untuk mengisi posisi itu. Atau saya tahu, saya mengenal seseorang yang punya kemampuan lebih baik daripada dia. Itu yang salah. Itu yang menjadi salah menurut saya. Semoga bisa menjawab, Pak Albert. Iya, Pak. Nah, terus kalau posisinya Yudas itu gimana, Pak? Posisinya apa, Pak? Sorry. Yudas. Posisinya Yudas. Buat saya tidak ada yang salah dengan Yudas. Yudas adalah orang yang punya kemampuan untuk mengurus keuangan. Dan kemudian Tuhan Yesus mempercayakan keuangan kepada dia. Menurut saya juga tidak salah. Dan waktu dia mengikuti Yesus juga menurut saya tidak salah. Yang salah adalah di tengah perjalanan, kemudian kita temukan bahwa Yudas tergoda untuk menjual Yesus. Dan saya pikir kalau lihat penyesalan Yudas dan apa yang dia katakan di hadapan para imam dan orang Farisi di hari Yesus ditangkap, saya pikir bahwa Yudas berpikir bahwa Yesus Mesias. Dan sebagai Yesus Mesias, Yesus itu Mesias berarti Raja. Maka ketika dia akan ditangkap, Yesus akan melakukan perlawanan secara fisik. Sebab selama ini memang sejarah orang yang mengakui diri sebagai Mesias itu selalu melakukan perlawanan fisik terhadap penguasa-penguasa atau orang-orang yang hendak melawan dia. Jadi menurut saya Yudas punya pemikiran bahwa kalau Yesus ditangkap, dia akan mengakui secara terbuka kemesiasannya kepada semua orang. Kita juga udah belajar ya, Yesus berkali-kali kan melarang orang untuk memberitahukan orang lain bahwa dia Mesias. Bukan melarang orang memberitahu bahwa dia sembuh, tidak. Orang dilarang untuk memberitahukan orang lain bahwa dia itu Mesias. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Makanya saya katakan waktu Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan banyak orang menyuruh dia diam. Mereka menyuruh dia diam bukan karena mereka anggap Bartimeus ribut. Memang pasar udah ribut kok.
Yang mereka suruh dia diam sebab dia memanggil Yesus anak Daud. Dan anak Daud adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang diakui sebagai Mesias yang akan datang. Itu sebabnya mereka suruh dia diam. Sebab Bartimeus mengakui Yesus sebagai Mesias. Hal yang kedua, masih ingat waktu dia masuk gerbang Yerusalem dan semua orang berkata, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana berarti tolonglah kami sang raja. Itu artinya Hosana. Tolonglah kami segera sang raja. Itu teriakan kemesiasan. Teriakan kemesiasan. Sebab dia diakui sebagai Mesias. Nah, waktu yang lalu saya akhirnya dapat tambahan dari Ramzi bahwa waktu di Israel dikatakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan ketika dia membangkitkan Lazarus pada hari keempat, pembangkitan orang mati pada hari keempat, itu adalah mujizat khusus untuk Mesias. Jadi itu tanda Mesias, sebab mereka percaya selama 3 hari, kalau orang meninggal, rohnya masih berputar-putar di bumi. Hari ketiga akan diangkat, ketemu dengan Tuhan di sorga, kembali kepada Bapa di sorga. Jadi tidak ada orang mati bangkit di atas hari ketiga, tidak ada. Yang bangkit di atas hari ketiga adalah Lazarus. Bukan soal sudah membusuk, tetapi itu adalah tanda jelas bahwa dia adalah Mesias. Setelah peristiwa Lazarus, baru kemudian Yesus masuk ke dalam gerbang Yerusalem. Dan orang kemudian mengakui dia memang sebagai Mesias. Bukan karena euforia semata-mata. Nah, itulah yang ditakutkan. Ditakutkan bahwa memang Yesus datang sebagai Mesias. Pertanyaannya apa kok saya sampai di situ ya? Pak Albert terakhir tanya apa ya? Maaf. Mak sampai Relasi ketawa. menimbulkan KKN. Oh, yang terakhir posisi Yudas Iskariot. Posisi Yudas Iskariot. Jadi memang ada pengakuan terhadap Mesias. Yang lalu di morning worship, saya juga mengatakan hal yang sama. Kembalinya Kleopas dan istrinya dari Yerusalem meninggalkan murid-murid yang lain. Bukan karena Yesus mati. Mereka sudah dengar kok Yesus bangkit. Tapi mereka tetap kembali. Yang buat mereka kecewa bukan karena Yesus mati dan kemudian tidak bangkit. Mereka tahu Yesus bangkit. Tapi mereka percaya bahwa Mesias itu tidak mungkin kalah. Makanya terjadi perubahan sebutan Kleopas kepada Yesus. Kleopas menyebut Yesus sebagai nabi. Dia berkata, Yesus adalah nabi yang dipakai oleh Allah dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Kami dulunya berharap dia Mesias. Jadi kata dulu itu lampau. Dulunya mereka percaya dia Mesias, sekarang Kleopas hanya percaya dia nabi. Jadi kedatangan Yesus itu persoalan Mesias. Nah, Yudas menganggap hal yang sama, bahwa Yesus itu Mesias. Saking percayanya, dia berharap lewat intrik itu Yesus akan menyatakan diri secara langsung. Sebab Yesus tidak pernah mengumumkan secara langsung bahwa dia itu Mesias, tidak pernah. Dia berharap Yesus melakukan perlawanan. Itu yang dikatakan Yesus pada Pilatus. Kalau kerajaanku berasal dari dunia ini, maka aku, pengikut-pengikutku akan melawan engkau. Jadi menurut saya, posisi Yudas hari itu sebenarnya adalah tergoda dan menjadi godaan pada akhirnya. Kalau mau ikut narasinya, Yudas kemudian dianggap sebagai setan oleh Lukas yang mencobai. Jadi Yudas dirasuki oleh setan, tergoda hari itu. Tapi setelah itu kan kemudian Yudas timbul penyesalan yang besar sampai kemudian bunuh diri. Jadi maksudnya Yudas tidak seperti itu. Jangan pernah menganggap Yudas itu punya maksud yang sangat super jahat. Tidak. Dia punya pemikiran sendiri. Makanya kita ini seringkali ditipu bukan oleh orang, tetapi kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Itu bahayanya. Asumsi-asumsi yang kita bangun, itu sangat berbahaya. Yudas terjebak pada asumsi yang dia bangun bahwa Yesus akan melawan. Waktu Yesus tidak melawan, baru dia hancur hati. Loh, katanya Yesus tidak akan dibunuh. Loh, katanya Yesus cuma akan ditahan. Itu harapannya dia. Yesus akan melawan, tapi ternyata tidak. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan pemilihan Yudas. Berapa banyak sih
Berapa banyak sih sebenarnya kita yang ikut Tuhan dari awal, di tengah perjalanan kemudian mundur dan kemudian kecewa dan tidak pernah balik. Berapa sih? Jujur selalu akan ada orang-orang yang seperti itu, selalu akan ada. Kira-kira demikian Pak Albert. Iya Pak, makasih. Lanjut. Oke. Ada 3 hal membangun sebuah hubungan. 3 hal membangun sebuah hubungan. Dalam Yohanes 14 ayat 9, perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang saya mau Anda perhatikan adalah kalimat setelah sekian lama. Sekian lama. Berarti jadi pilar pertama, hal pertama pembangun sebuah hubungan adalah waktu. Sebab ada kata sekian lama. Kata sekian lama menunjukkan bahwa di situ bicara soal waktu. Kata kedua dalam Yohanes 14 ayat 8-9 yang saya mau Anda perhatikan adalah kata aku bersama-sama dengan kamu. Jadi kata bersama-sama, Anda garis bawahi, itu menunjukkan komponen kedua membangun sebuah hubungan, yaitu togetherness, kebersamaan. Kebersamaan. Oke. Yang ketiga adalah kata namun engkau tidak mengenal aku. Garis bawahi kata mengenal. Jadi harus ada 3 komponen. Sebab kalau hanya 2 komponen, waktu dan kebersamaan, ternyata mereka toh juga tidak bisa mengenal dia. Jadi dia perlu yang ketiga, yaitu knowing, mengenal. Oke, 3 komponen utama pembangun sebuah hubungan. Nomor 1, waktu. Nomor 2, kebersamaan. Nomor 3, pengenalan. Nomor 1 dulu, kita mulai dengan waktu. Saya mungkin akan selesai hanya sampai pada waktu. Waktu. Kenapa waktu penting dalam sebuah hubungan? Sebab bagi saya waktu adalah ruang di mana hubungan itu bertumbuh. Saya katakan waktu itu seperti kanvas di mana lukisan itu dilukis. Waktu itu seperti fondasi di mana sebuah bangunan dibangun. Tanpa waktu, tanpa memberi waktu, tanpa menyediakan waktu, tanpa waktu itu sendiri, maka tidak akan pernah ada hubungan. Sekali lagi, tanpa waktu itu sendiri, maka tidak akan pernah ada hubungan. Jadi kalau Anda mau punya hubungan yang baik, Anda mau punya hubungan yang dalam, Anda harus punya yang namanya waktu. Ada 2 unsur dari waktu yang harus kita perhatikan dalam sebuah hubungan. Nomor 1, intention. Intention itu niat. Intent itu niat. Intensi, niat. Berarti waktu itu, karena waktu itu butuh niat, maka waktu itu harus secara sengaja dibuat. Dalam sebuah hubungan, waktu itu sengaja harus ada. It's not about having time with someone, but it's about making time with someone. Jadi ini bukan soal sekedar punya waktu dengan seseorang, tetapi secara sengaja Anda menyediakan waktu untuk orang itu. Jadi kalau kita mau membangun hubungan, kita itu bukan hanya sekedar punya waktu atau tidak punya waktu. No. Tetapi kalau Anda mau membangun hubungan dengan seseorang, maka Anda seharusnya secara sengaja Anda harus memisahkan waktu untuk di mana Anda berhubungan dengan orang itu. Dalam sebuah hubungan, nggak ada yang namanya waktu sisa. Jadi dalam sebuah hubungan tidak ada yang namanya waktu sisa. Dalam sebuah hubungan tidak ada yang namanya waktu pas bisa. Jadi dalam hubungan itu nggak ada waktu sisa, nggak ada waktu pas bisa. Waktu sisa artinya, aduh sudah mau tidur, udah ngantuk, tinggal 5 menit, aduh lupa belum doa. 5 menit terakhir Anda doa, itu waktu sisa namanya. Makanya amennya seringkali nanti pagi. Doa malam, amennya pagi. Atau waktu pas bisa. Aduh Tuhan sibuk, Tuhan gak punya waktu buat Tuhan. Gak bisa. Anda harus bukan punya waktu sisa. Jadi kalau punya hubungan, Anda jangan beri waktu sisa untuk Tuhan. Jangan beri waktu pas bisa untuk Tuhan. Tetapi ketika Anda berhubungan dengan Tuhan, Anda harus memberi waktu untuk kita. Wah ini, waktu untuk kita. Hanya berdua. Kalau Anda beri hubungan, Anda beri waktu kepada istri Anda, ya udah waktu untuk kita. Hanya kita berdua. Kita saling berbicara, kita saling berkomunikasi. Waktu untuk anak, ya waktu untuk anak. Hanya kita, tidak disertai yang lain. Jadi itu bukan soal having time, punya waktu atau tidak punya waktu. Tetapi Anda harus making time, Anda harus menyediakan waktu.
Kalau orang itu penting bagi Anda tidak punya alasan sibuk. Sibuk itu selalu bisa dicipta, selalu bisa dicipta. Ini rahasia saya. Kalau ditanya, Pak Doni ngapain? Sibuk. Sebab kenapa? Ya sibuk bisa dicari, Bapak Ibu bisa dicari. Ya kan saya mau buat sibuk diri saya bisa. Tetapi ketika orang yang meminta tolong pada saya itu penting bagi saya dan benar-benar penting bagi saya. Oke, I make time for you. Saya akan sediakan waktu, sisihkan waktu. Mungkin hanya 5 menit, 10 menit, tapi this is the best time. Ini waktu yang terbaik saya bisa berikan kepadamu. Jadi saya akan making time buat dia, akan selalu make time. Itulah arti membangun sebuah hubungan. Hubungan selalu perlu waktu, selalu akan memerlukan waktu. Misalnya contoh dalam Alkitab, Yesus selalu making time. Kalau seharian sibuk, Yesus menambah waktu bangun lebih pagi daripada murid-muridnya yang lain. Ketika murid-muridnya masih tidur, Yesus sudah memberi waktu. Bahkan ketika murid-muridnya sudah tertidur, Yesus masih tetap bangun. Jadi waktu malam, semua orang sudah tidur, dia tetap memberi waktu untuk Bapa Surgawi. Waktu semua orang masih bangun, masih tidur waktu subuh, Yesus tetap sudah bangun lebih pagi dari orang lain sebab dia memberi waktu. Kalau sepanjang hari sibuk, maka dia memberi waktu sebelum hari dimulai dan sesudah hari selesai. Itu luar biasa Tuhan kita. Ada satu buku judulnya bagus sekali. Judulnya Bill Hybels. Saya suka judulnya. Justru waktu Anda sibuk, Anda perlu banyak berdoa. Bagus sekali. Justru waktu kita makin sibuk, kesibukan bukan alasan untuk tidak berdoa. Justru waktu Anda makin sibuk, Anda harus makin banyak berdoa. Anda harus memberi waktu untuk Tuhan. Secara sengaja, waktu itu harus diciptakan. Secara sengaja, waktu itu harus diberikan. Nomor 2, attention. Dalam waktu ada yang namanya atensi. Atensi itu fokus, perhatian. Ada banyak orang beri intensi, jadi beri waktu untuk Tuhan. Tetapi dari waktu yang dia beri, dia tidak pernah beri atensi untuk Tuhan. Dia tidak pernah berfokus pada Tuhan. Misalnya. Waktu nyembah, waktu doa, waktu nyembah, waktu doa. Ini bicara nyembah doa pribadi. Doa pribadi. Waktu nyembah dan doa pribadi, Anda nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kemudian bunyi handphone, ting ting ting. Nah, dan sambil haleluya, haleluya, Anda ambil handphone lah. Sambil haleluya, 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 haleluya. Kemudian Anda mulai ketik. Anda beri waktu, intensi Anda beri waktu. Tapi atensi Anda tidak pernah beri. Jadi dalam waktu, unsur kedua dari waktu dalam membangun sebuah hubungan bukan hanya intensi, niat menyediakan waktu itu bagi orang yang kita mau bangun hubungan, tapi yang kedua atensi Anda. Bagi yang jomblo, saya suka guyon dengan orang-orang adik-adik yang lebih muda. Saya berkata, kalau Anda punya pacar, apel Anda dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi waktu datang apel, hobinya cuma main game, WA sama teman. Saran saya, tendanglah orang itu jauh-jauh. Kenapa? Sebab badannya di situ, tapi pikirannya ada di situ. Artinya dia memberi Anda intensi, dia memberi Anda waktu, tetapi dia tidak memberi Anda atensi. Dia tidak memberi fokus pada Anda. Perhatikan Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jadi naik ke atas gunung Tuhan. Artinya Anda harus menjauh dari semua orang. Menjauh dari semua orang, menjauh dari segala hal. Sama seperti Musa naik ke atas gunung Sinai sendirian. Sama seperti Yesus naik ke atas bukit berdoa sendirian. Dia menjauhkan dari semua gangguan dan berkata, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Mau tahu arti kata kudus? Menarik sekali, ada istilah dalam Alkitab yaitu menjadi nazir. Menjadi nazir. Menjadi nazir berarti nazir adalah orang yang memberi nazar pada Tuhan. Nazar itu sumpah, vow, voice of worship kan gitu ya, vow. Jadi memberi, kita ini jadi nazir. Jadi nazir itu, saya suka. Nazarite is a Hebrew word that comes from nazir, which means separated or consecrated person.
Dia berkata, menjadi seorang Natsir adalah bahasa Ibrani yang berasal dari kata Nazir itu sendiri, yang berarti terpisahkan. Orang yang dikhususkan. Itu jadi ketika Anda dan saya berdoa di hadapan Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus punya mentalitas Natsir. Kita terpisah dari keadaan kesibukan dunia. Kita terpisah dari segala keadaan. Kita harus punya mentalitas Natsir. Sebab dia berkata, Nazarite, orang yang Natsir, were ascetics who had taken a vow. Jadi dia menjadi seorang yang asketik sebab dia membawa sebuah vow, sebuah sumpah. Apakah itu dibuat oleh orang tuanya atau dirinya sendiri? Jadi ketika Anda dan saya membangun sebuah sumpah, vow, maka kita sementara mengkonsekrasi, menguduskan, mengkhususkan diri kita. Nah, dia tanyakan bagaimana kita bisa naik ke gunung Allah yang kudus kan? Bagaimana kita bisa memberi waktu untuk Tuhan kan? Nah, dia berkata, orang yang bersih tangannya, berarti kata tangan bicara melekat pada perbuatan. Berarti kita harus punya yang namanya eksternal Nazarite, jadi menjadi Natsir secara eksternal. Apa itu eksternal? Gini, kalau Anda tahu bunyi handphone akan mengganggu doa Anda, pribadi loh ya, doa pribadi di hadapan Tuhan. Saran saya, matikan handphone atau letakkan jauh-jauh. Kalau Anda tahu bahwa orang telepon itu akan mengganggu doa Anda pada Tuhan, bilang sama anak, bilang sama suami, bilang sama istri, bilang sama saudara, saya dari jam sekian sampai jam sekian saya mau khusus untuk Tuhan. Seandainya ada yang telepon mama, seandainya ada yang telepon papa, bilang sama orang itu, papa dan mama lagi sibuk tidak bisa ngangkat telepon, tunggu setelah jam sekian, pasti papa dan mama akan sambung Anda kembali. Jadi kalau itu akan mengganggu fokus Anda, taruh itu jauh-jauh. Kalau televisi akan menggoda Anda, taruh jauh-jauh. Kalau makanan akan menggoda Anda waktu Anda berpuasa, lepaskan makanan itu jauh-jauh. Jadi semua faktor eksternal yang akan mengganggu fokus kita, lepaskan jauh-jauh. Itu eksternal Nazarite. Yang kedua bukan cuma bersih tangan, tapi internal Nazarite. Murni hati. Jadi menjadi Natsir terpisah dari hal-hal eksternal yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang paling susah itu bukan eksternal Nazarite. Bukan itu yang paling susah. Yang paling susah itu internal Nazarite. Mengkhususkan, menyepikan diri kita dari hal-hal yang di dalam. Nah, ini buat saya sangat-sangat susah. Matius 6 ayat 6 adalah contoh dari eksternal Nazarite. Matius 6 ayat 6 contoh dari eksternal Nazarite. Dia berkata, eksternal, masuklah ke dalam kamar, kunci pintu. Jadi jauhkan diri dari semua kesibukan eksternal Anda. Itu eksternal Nazarite. Supaya atensi Anda itu benar-benar untuk Tuhan. Yang kedua yang agak susah adalah internal Nazarite. Saya pinjam gambar atau diagram dari Larkins. Larkins ini cukup terkenal sebab dia menggambarkan kondisi manusia dengan tabernakel. Nah, tapi saya hanya mau pinjam diagramnya, terutama diagram yang bulat, the tabernacle of man. Jadi ini punyanya Larkins. Siapa sih nama depannya? Saya lupa. Clarence. Oh iya, Clarence Larkins. Jadi Larkins berkata bahwa untuk dari tubuh masuk ke dalam jiwa, dari tubuh mempengaruhi jiwa, ada 5 gerbang. Anda perhatikan ada 5 pintu pada lingkaran paling luar. Terletak di bawah dari lingkaran itu ada 5 pintu. 5 pintu itu adalah 5 indera manusia. 5 indera manusia adalah gerbang untuk masuk kepada jiwa. Saya sudah pernah ajarkan bahwa jiwa selalu mengintip lewat penglihatan Anda. Jiwa mengintip lewat pendengaran Anda. Sebab penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba itu adalah 5 gerbang tubuh yang akan masuk memberi informasi kepada jiwa seseorang. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda cium, apa yang Anda rasa, apa yang Anda dengar, apa yang Anda raba,
Itu ada 5 gerbang yang akan mempengaruhi pemikiran seseorang, jiwa seseorang, perasaan seseorang, emosi seseorang, intelijensia seseorang, reasoning seseorang. Itu akan mempengaruhi itu semua. Jadi ada 5 gerbang. Nah, tetapi untuk jiwa, untuk masuk ke dalam hati, kedalaman dari jiwa itu sendiri. Jadi dari jiwa masuk ke dalam hati, sebutan kita roh, masuk ke dalam hati, kedalaman jiwa yang paling dalam, itu ada 5 gerbang juga. Ada 5 gerbang. Di sana ada intelijensia, di sana ada mind. Mind itu konsep berpikir. Di situ ada emosi, ada perasaan, ada nurani, dan sebagainya. Jadi ada 5 gerbang. 5 gerbang. Tetapi saya gunakan punyanya Larkins, ini sebab saya mau lihat Anda lihat pada gerbang, pada lingkaran kedua yang agak tebal. Di situ yang menarik ada 5 pintu masuk, tetapi pintu yang masuk langsung ke dalam roh seseorang adalah pintu di tengah. Larkin memasukkan kata memori, kalau saya tidak salah. Memori di sana. Tetapi saya mau, kalau saya pribadi melihat bukan sebagai memori, saya melihat sebagai mind, cara berpikir, cara melihat, mind. Sebab mind Anda itulah yang akan mempengaruhi seluruh keberadaan jiwa Anda, roh Anda. Itu mind Anda. Makanya saya bilang begini, where is your mind, there is your soul. Di mana jiwa, di mana pikiran Anda, disitulah jiwa Anda yang sesungguhnya. Di mana pikiran Anda, disitulah jiwa Anda yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengucapkan dengan nada yang berbeda, dia berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang paling berharga bagi kamu, disitulah hatimu melekat. Tapi saya akan menggunakan kata, where is your mind, there is your soul. Di mana pikiran Anda, di situ jiwa Anda. Dengan kata lain begini. Kalau kita berdoa, sementara berdoa, haleluya, 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 kemudian tiba-tiba kepikiran, kompor udah mati belum ya? Waktu Anda doa, haleluya, haleluya, kemudian kepikiran, kompor udah mati atau belum ya? Maka waktu pikiran Anda pindah dari doa kepada kompor, Anda juga harus ngerti, jiwa Anda itu ikut pindah dari doa kepada kompor. Jadi Anda boleh berdoa, tetapi pikiran Anda tidak dalam doa. Ketika pikiran Anda tidak ada dalam doa, maka jiwa Anda sebenarnya juga tidak ada dalam doa. Kalau jiwa Anda tidak ada dalam doa, semua ucapan yang Anda katakan itu menjadi tidak berarti, sebab Anda nggak di situ hati Anda, nggak di situ pikiran Anda, nggak di situ keberadaan Anda. Yang susah dari doa adalah pikiran ini seringkali suka jalan-jalan kemana-mana. Itu yang susah. Dan jangan lupa satu hal, waktu pikiran Anda jalan ke mobil, ke mall, besok makan apa ya? Oh nanti sebentar, waktu Anda besok makan apa? Pikiran Anda switch, maka jiwa Anda langsung ikut pergi. Makanya Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh mata. Tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Sebab Tuhan tahu, Anda boleh punya postur doa, tapi hati Anda tidak consecrated, tidak kudus, tidak Anda jaga, tidak fokus. Dan kalau tidak fokus, berarti diri Anda nggak di situ. Badan di situ, mulut komat kami doa, tapi pikiran Anda, jiwa Anda yang sesungguhnya, manusia yang sesungguhnya tidak ada di situ. Itu yang susah. Dan kita tahu, 5 menit pertama kalau sudah doa, wah pikiran boleh lari kemana-mana. Pengalaman pribadi kan dari setiap kita. Makanya kemudian Mazmur 1 ayat 2 menegaskan kepada kita bagaimana menjaga pikiran dalam doa adalah merenungkan, memeditasikan, menghafalkan ayat firman. Dan makanya ada istilah mendoakan ayat. Jadi ada ayat yang menjadi rema, gunakan itu. Kenapa menggunakan ayat itu? Doakan ayat itu. Kenapa? Sebab itulah cara kita memfokuskan pikiran. Memberi
atensi terhadap pikiran kita. Di situ. Berkali-kali loh, orang masih bicara dalam hati, Tuhan udah tahu. Waktu murid-murid bicara sesama mereka, waktu mereka ada di perahu, Yesus mengajar tentang ragi orang Farisi dan Herodes, mereka kan bicara dalam hati. Tiba-tiba Yesus berkata, mengapa engkau mengatakan itu dalam hati? Loh, kok Yesus bisa dengar apa yang ada dalam hati? Dia Tuhan, Pak. Dia Tuhan, betul. Tetapi saya mau katakan, sebab dia tidak melihat apa yang Anda lakukan. Dia melihat pikiran Anda. Itulah Tuhan. Orang Farisi masih berkata, yang lalu kita belajar, orang Farisi berkata, siapakah dia yang bisa mengampuni dosa manusia? Dan mereka berkata dalam hatinya. Alkitab kemudian berkata, tapi Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Hebat kan? Sebab Tuhan memang selalu lihat hati. Sebab lihat hati. Kenapa lihat hati? Sebab hatimu, di mana hatimu berada, di situ jiwamu berada. Disitulah keberadaanmu yang sesungguhnya ada. Jadi yuk mari ketika kita datang pada Tuhan, jangan cuma beri waktu intensi. Itu unsur pertama. Tapi yang kedua, beri atensi. Seluruh fokus kita pada Tuhan. Sampai sini saja. Terima kasih buat atensi Anda. Oke, terima kasih buat atensi Anda. Tuhan Yesus memberkati.